Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaung Satriaji. Nomor NIM saya 2020101035. Dan dosen pengampu saya Bu Muniroh, SE dan ME. Di sini saya akan membahas materi. Di dalam ini saya akan membahas materi tentang PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. PUEBI ada cara pemakaian hurufnya. Pemakaian hurufnya huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf berikut, yaitu A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, dan seterusnya. Dan huruf vokalnya yaitu terdiri atas 5 huruf, yaitu A, E, I, O, dan U. Huruf konsonannya terdiri dari 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Pemakaian huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya, apa maksudnya? A-nya itu apa? Di dalam huruf A-nya itu menjadi huruf kapital, huruf besar. Dia membaca buku. Dia dan D-nya menjadi huruf kapital. Contoh lainnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Misalnya Amir Hamzah. A-nya huruf kapital dan H-nya pun sama. Jenderal Kancil, J-nya huruf kapital dan K-nya huruf kapital. Lanjut. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Misalnya, Islam, I-nya besar. Al-Quran, A-nya jadi huruf kapital atau huruf besar. Kristen, K-nya huruf besar atau huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur yang nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan. Misalnya, Sultan Hasanuddin. Sultan, S-nya menjadi huruf kapital dan contoh lain Mahaputra Yamin, M-nya menjadi huruf kapital atau huruf besar. Huruf miring, kita akan bahas huruf miring nih. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk yang dalam daftar pustaka. Misalnya, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Salah Asuhan kan merupakan nama buku dari karangan Abdul Muiz. Nah, Salah Asuhannya dijadiin huruf miring. Majalah Pujangga Baru menggelorkan semangat kebangsaan. Majalah Pujangga Baru. Nama majalah Pujangga Baru dan ditulis jadi huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya, upacara Pusujiu atau itunya tepuk tawar menarik perhatian wisatawan asing yang berkunjung ke Aceh. Upacara Pusujiu. Pusujiu kan merupakan bahasa daerah dan jadi huruf miring. Nama ilmiah buah manggis ialah Garcinia mangastona. Garcia mangastona kan merupakan bahasa asing dan ditulis menjadi huruf miring. Huruf tebal. Huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab atau subbab misalnya. 1.1 latar belakang dan masalah. Kondisi kebahasaan Indonesia yang diwarnai titik-titik dan seterusnya. 1.1 latar belakang dan masalah menjadi huruf tebal agar menegaskan bagian-bagian karangan ini. Jadi agar lebih tegas gitu kan. Dan contoh lain 1.1 latar belakang. Masyarakat Indonesia yang heterogen menyebabkan titik-titik. Ini latar belakangnya jadi huruf tebal. Kata dasar, penulisan kata dasar. Kata dasar di penulisan kata itu terdiri dari kata dasar, yaitu kata dasar itu sebagai satu kesatuan. Misalnya, saya pergi ke sekolah, buku itu sangat tebal, itu merupakan contoh kata dasar. Kata berimbuhan, imbuhan itu awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya, berjalan. Bernya kan merupakan imbuhan lukisan. An-nya merupakan kan imbuhan kemauan, ke dan A-nya imbuhan perbaikan, per dan A-nya imbuhan. Bentuk pulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung strip tengah di antara unsur-unsurnya, misalnya anak-anak, biri-biri, buku-buku, cumi-cumi. Kata depan seperti di, ke, dan dari itu terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya misalnya kain itu disimpan di dalam lemari. Di-nya ini merupakan kata depan yang ditulis terpisah. Mari kita berangkat ke kantor. P-nya merupakan kata depan dipisah dan cincin itu terbuat dari emas. Dari pun sama, kata depan yang ditulis dengan terpisah. Singkatan dan akronim. Singkatan, nama orang, gelar, sepan, jabatan atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan. Misalnya A titik H titik Nasution.
Abdul Haris Nasution ini kan AH itu singkatan dari Abdul Haris Nasution. H titik Hamid Haji Hamid. Suman HS titik Suman Hasibuan. WR Supratman singkatannya yang itu jelasnya Wage Rudolf Supratman, singkatan dari WR. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan lembaga pendidikan badan atau organisasi serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik, misalnya NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia, UI Universitas Indonesia, contohnya PBB singkatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Singkatan yang lain yaitu berupa gabungan awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil, misalnya IPTEK singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pemilu, singkatan dari Pemilihan Umum, Puskesmas Pusat Kesehatan Masyarakat, Rudal singkatan dari Peluru Kendali Tilang Bukti Pelanggaran. Pemakaian tanda baca. Saat ini kita akan membahas tentang tanda titik. Pemakaian tanda baca satu ini tanda titik. Tanda titik itu dipakai pada akhir kalimat pernyataan, misalnya mereka duduk di sana titik. Ini jadi titik. Dia akan datang pada pertemuan itu titik. Itulah tanda yang di akhir kalimat. Dan titik juga dipakai dalam angka atau huruf dalam suatu bagian, ikhtisar atau daftar, misalnya A titik 1 titik kondisi kebahasaan Indonesia. A titik, nih titik dipakai untuk atau dalam suatu bagan bahasa Indonesia, 1 titik kedudukan, 2 titik fungsi dan seterusnya gitu. Tanda koma dipakai untuk unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contohnya, telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi. Telepon seluler, komputer, dan buku, majalah, majalah, dan jurnal termasuk sumber kepustakaan. Selain tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seperti oh, ya, wah, dan aduh atau hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, dik, atau nak. Misalnya, oh, begitu, wah, bukan main. Oh, terus ini yang digunakan komanya. Hati-hati ya, jalannya licin. Sekarang bahas tentang tanda titik 2. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Misalnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga. Titik 2, kursi, meja, dan lemari gitu. Hanya 2 pilihan bagi para pejuang kemerdekaan. Titik 2, hidup atau mati. Begitulah. Tanda titik dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Misalnya, Ketua, titik 2 Ahmad Wijaya, Sekretaris, titik 2 Siti Aryani, Bendahara, titik 2 Aulia Arimbi, misalnya. Dan bahas tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat. Misalnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Itu kan merupakan tanda tanya yang untuk menanyakan sesuatu hal gitu kan. Makanya digunakan tanda tanya. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Itu menanyakan sesuatu. Tanda tanya dipakai dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsingkan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya, masih ragu-ragu gitu ya. Monumen Nasional mulai dibangun pada tahun 1961. Dalam kurung tanda tanya itu kan masih kayak ragu-ragu, mungkin di Indonesia terdapat 740 tanda dalam kurung tanda tanya bahasa daerah. Bahasa daerah kan mungkin lebih dari 740 atau kurang. Makanya digunakan tanda seperti itu. Oke, materi yang saya bahas pada kali ini cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.